والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian online kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Namun sebelumnya kita seperti biasa mengirim Fatihah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, pada para keluarga Nabi, sekaligus juga kepada pengarang dan penulis kitab Arba'in Nawawi, serta kepada seluruh guru-guru kita, orang tua, dan orang-orang tercinta yang telah mendahului kita ala hadhihi niyah wa bi kulliyatin shalihah wa ala manawa wa aslafuna shalihun bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin sabil akramin al-muhtadin wa azwajih tahiratul mu'minin tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid summa ila arwahi jamil awliya wa syuhada salihin wal ulama il amilin wa du'atil muhsin wa sallallahu muallif hadzal kitab al imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi jami' masyaykhina wa ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Allah yaghfir lahum ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته شيئا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-30, di mana hadis ini diriwayatkan oleh An-Abi Ta'labah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawli an Abi Ta'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Tha'labah Al-Khushani. Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala. Jadi Abi Tha'labah itu adalah panggilan. Profilnya seperti yang akan saya tampilkan berikut. Jadi Abi Tha'labah ini memiliki nama Jurthum bin Nashir. Jurthum bin Nashir, seperti yang disebutkan tadi. Ini juga termasuk sahabat yang tidak begitu banyak disebutkan profilnya. Hanya beberapa hal yang mungkin sempat terekam dan dianggap penting oleh beberapa sejarawan. Di antaranya dikatakan bahwa Abu Sa'labah ini bukan Sa'labah yang ceritanya masyhur, di mana ada salah satu sahabat Nabi itu meminta doa kepada Nabi agar hidupnya berubah menjadi kaya raya. Bukan yang itu ya. Bukan yang Sa'labah seperti kisah-kisah yang sering mungkin para ibu dengar di ceramah-ceramah para dai gitu. Jadi bukan yang itu. Kalau itu namanya betul Sa'labah tapi tanpa Abu Sa'labah, tanpa kata-kata Abu. Kalau yang ini ada abunya, Abu Sa'labah, seperti itu ya. Kalau yang masyhur itu Sa'labah saja. Sa'labah itu seorang sahabat
yang kemudian terlena oleh kekayaan dan harta benda gitu ya. Dan menjadi peringatan bagi kita agar harta benda tidak membuat terlena sehingga lupa terhadap kewajiban, lupa terhadap hak-haknya. Nah, Abu Tha'labah yang disebutkan di dalam hadis ini bukan, sekali lagi, bukan Tha'labah yang masyhur kisahnya itu. Beliau memiliki nama Jursum bin Nashir dan termasuk yang menyaksikan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu sebuah perjanjian yang sangat masyhur ya di masa Nabi, di mana Nabi di tahun ke-6 Hijriah setelah mendapatkan petunjuk wahyu melalui mimpi, itu diperintah oleh Allah agar melaksanakan haji. Tapi kemudian di pintu kota Madinah, itu Rasulullah beserta 1.400-an sahabat, ada yang mengatakan 1.500-an sahabat, itu kemudian dicegah untuk masuk ke kota Mekah guna melaksanakan haji. Dicegah, kaum musyrikin Mekah itu melakukan diplomasi agar jangan masuk tahun itu. Gitu. Agar jangan masuk tahun itu. Dan Rasulullah melalui diplomatnya yaitu Sayyidina Utsman mencoba melakukan negosiasi agar diperbolehkan masuk kota Mekah, tapi tidak berhasil juga. Bahkan Sayyidina Utsman mengatakan bahwa kami datang tanpa membawa senjata. Maksud kami bukan perang, bukan mau menyerang kota Mekah kalian. Tapi maksud kami adalah melaksanakan haji. Tapi setelah berdialog, setelah melakukan negosiasi, tidak deal, sehingga Nabi gagal melaksanakan haji tahun tersebut, tahun ke-6 tersebut. Nanti terlaksananya di tahun terakhir wafatnya Rasul, yaitu di tahun ke-10. Tapi kegagalan Rasulullah itu kemudian menjadi syariat. Bagi orang yang terhalangi untuk melaksanakan haji, entah dengan alasan apapun, gitu ya, entah itu tercegah seperti Rasulullah atau karena pandemi, gitu ya, maka orang tersebut wajib menyembelih namanya. Dia wajib membayar kafarah, bayar fidyah, kafarah, menyembelih. Nah itu 1.400 atau 1.500-an para sahabat itu kecewa sebenarnya. Dan kalau maksa sebenarnya bisa masuk. Tapi coba kita lihat hikmah dan akhlak Rasulullah gitu ya. Bahwa kalau memang bukan haknya, ya beliau tidak pernah memaksa. Meskipun kenyataannya orang yang mencegah itu adalah musuhnya. Nah, kemudian iblis ketika itu menyebar fitnah. Tentu iblis di sini mengambil bentuk manusia, menyebarkan fitnah bahwa Rasulullah akan diserang di kawasan namanya Ar-Ridwan, di kawasan Ar-Ridwan atau di kawasan Hudaybiyah, lebih tepatnya di kawasan Hudaybiyah, bahwa Rasulullah akan dibunuh seperti itu, sehingga Rasulullah kemudian perlu melakukan bai'at, perlu meminta kesediaan dan meminta keteguhan hati para sahabatnya agar mau bertahan seandainya diserang. Artinya hidup mati tetap di samping Rasulullah. Itu baiat yang dilakukan oleh Rasulullah. Baiat
ala ta'ah, baiat alal maut gitu ya. Baiat untuk taat kepada perintah Nabi dan berani mati. Nah, itu kemudian dikenal dengan baiatur ridwan. Kenapa disebut ar-ridwan? Karena kemudian ada hadis, ada ayat yang turun khusus memuji orang-orang yang terlibat di dalam baiatur ridwan. Jadi ayatnya itu laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin tatkala mereka membaiatmu Muhammad tahtas syajarah, di bawah pohon. Jadi Nabi mengambil sumpah taat terhadap kaum muslimin ketika itu untuk bertahan bersamanya agar tidak lari seandainya betul-betul diserang. Itu namanya baiatur ridwan. Orang-orang yang terlibat di sana itu mendapat pujian dari Al-Quran. Laqad radhiyallahu anhum, laqad radhiyallahu anhu anil mu'minin idh yubayyi'unaka. Laqad radhiya. Jadi mereka dapat label laqad radhiya. Sungguh Allah telah meridhai. Itu sebuah anugerah, sebuah hadiah yang sangat agung itu. Sehingga orang-orang yang ada di Baiatur Ridwan itu merasa bangga dirinya terlibat dalam baiat tersebut. Termasuk di dalamnya adalah Abu Tha'labah. Jadi Abu Tha'labah itu masuk di deretan orang-orang yang membaiat Rasulullah di kala Baiatur Ridwan. Nah, di sana juga kemudian nanti ada perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah itu sekilas merugikan Nabi. Karena di antara isinya, isi perjanjian itu dikatakan bahwa bahwa Nabi Muhammad harus mengurungkan niatnya untuk haji tahun ini. Dan kalau ada orang Islam dari Madinah datang ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Sebaliknya kalau ada orang Madinah, orang Mekah, orang kafir, musyrik, hijrah atau pergi ke Madinah, itu harus dikembalikan. Nah, itu yang protes perjanjian itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar protes, enggak mau, kata Nabi. Kata Sayyidina Umar, masa itu kan berat sebelah, tidak adil. Tapi Rasulullah ternyata mau, dan ada hikmahnya. Ketika orang Mekah ke Madinah boleh dikembalikan atau harus dikembalikan, maka dia banyak menyaksikan akhlak kaum muslimin di Madinah sehingga beberapa orang kemudian masuk Islam. Sebaliknya orang Mekah yang orang Madinah yang ke Mekah tidak boleh balik ke Madinah, itu kan muslim. Akhirnya di Mekah itu nyebarin Islam. Sehingga ketika di Hajjatul Wada, di haji terakhir sekaligus haji pertama Nabi di tahun ke-9 atau ke-10 itu, mau masuk ke-10, itu kemudian kaum muslimin atau rombongan Nabi ini sudah berjumlah berkali-kali lipat dari Baiatur Ridwan ya. Itu jumlahnya udah 10.000 lebih. Dan kemudian di kota Mekah itu sudah banyak sekali yang masuk Islam. Sehingga pintu-pintu terbuka bagi atau menyambut para haji, calon haji dari kaum muslimin. Itu ya. Itu kenapa kemudian Jurthum bin Nashir demikian bangganya terhadap Baiatur Ridwan. Nah, Jurthum bin Nashir
ini termasuk salah seorang yang wafat tatkala sujud. Jadi ulama itu ada yang menulis kitab khusus gitu ya. Judulnya Man Tawaffa fi Sujudi atau Man Tufiya fi Sujudi. Ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang wafat tatkala sujud. Nah, di antaranya adalah Jursum bin Nasir. Jursum bin Nasir atau Abu Sa'labah ini wafat tatkala sujud. Ketika sujud dia lama banget. Akhirnya putrinya nyamperin. Ini kenapa ayah saya kok nggak bangun-bangun? Ternyata setelah disentuh Jursum bin Nasir atau Abu Sa'labah ini sudah wafat. Itu sekilas tentang profil perawi atau sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-30 ini. Di sini dikatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Annallaha ta'ala farada faraidah fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban fala tudayyi'uha. Jadi seluruh kewajiban, seluruh yang difarduhkan, yang diwajibkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya itu sudah sangat jelas sekali. Sudah sangat terang dan terperinci. Artinya tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Nah, nanti yang kemudian membuat khilaf itu adalah istinbatnya ulama. Tapi pada intinya yang difarduhkan, yang diwajibkan itu sudah sangat terang benderang. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sudah dijelaskan sangat terperinci dan sangat terang oleh syariat. Nah, pesan Nabi, fala tudayyi'uha, maka jangan sia-siakan. Yang wajib-wajib itu tidak boleh disia-siakan. Jadi yang wajib itu sebenarnya sangat sedikit dan tidak memberatkan penganut agama Islam ini. Yang wajib itu ya sholat fardu 5, puasa, haji, zakat, nah, seperti itu yang wajib-wajib. Kemudian berbakti kepada orang tua, itu yang wajib. Artinya yang wajib itu sudah sangat terang dan hampir setiap pemeluk agama Islam ini tahu mana yang wajib itu. Kata Nabi, fala tudayyi'uha. Wa hadda hududan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa hadda dan sudah membatasi hududan beberapa batasan. Fala ta'taduha, maka jangan melampaui batas. Artinya Allah dan Rasulnya sudah melarang beberapa hal, maka jangan kau lampaui batas-batas tersebut. Yang dilarang oleh syariat itu juga sedikit dan tidak memberatkan. Karena seluruh larangan syariat itu mesti sesuai dengan fitrah manusia. Gitu ya. Mesti sesuai dengan watak dan selalu ada maslahat bagi pelaksananya dan bagi yang menjauhinya. Ya, yang dilarang itu ya tentu yang zina, minum khamr, sudah jelas semua. Wa hadda hududan fala ta'taduha, kata Rasulullah. Jadi yang wajib jelas, yang haram juga sudah jelas. Batas-batas sudah jelas. Jadi hudud di sini adalah batas-batas tertentu. Atau semacam sanksi dari sebuah pelanggaran. Itu maaf.
Yang haram itu nanti setelah ini. Maaf saya meloncat. Wahadda hududan itu maksudnya adalah Allah sudah membuat batas-batas. Hadda itu membatasi ya. Membuat batas-batas di mana batas-batas tersebut kemudian Allah menyiapkan sanksi-sanksi bagi orang yang melampaui batas. Hudud yang kemudian disebut dengan hudud. Nah, hudud itu seperti orang berzina, maka itu dihad atau disanksi. Sanksinya adalah pukulan. Peminum khamar, pukulan 40 kali. Kecuali kalau zinanya tadi zina muhson. Zinanya orang yang sudah memiliki istri atau memiliki suami. Maka itu tidak dipukul tapi dirajam. Jadi sudah jelas semua. Kecuali memang disebutkan oleh para pensyarah, para komentator hadis ini. Pernah memang Sayyidina Umar itu melakukan had atau melakukan sanksi melampaui atau lebih dari biasanya. Biasanya kan sanksi itu 40, tapi Sayyidina Umar itu pernah memberi sanksi peminum khamr itu diberi sanksi sampai 80 kali. Maka yang seperti itu kata para ulama harus dilihat konteksnya, harus dilihat situasinya. Situasinya ketika Sayyidina Umar memukul lebih dari 40 itu karena memang di masa itu terlalu banyak orang yang kecanduan khamr. Gitu. Jadi dia tidak hanya sekali dua kali menerima pukulan, tapi sudah berkali-kali. Maka Sayyidina Umar kemudian memutuskan menambah jumlah atau kuantitas pukulannya menjadi 80. Maka itu juga diperbolehkan. Meskipun kata ulama itu tidak disebut had, tapi disebut takzir. Kalau takzir, maka itu sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan maslahat dari pemerintah tertentu. Jadi tetap pukulan bagi peminum khamr itu adalah 40 gitu ya. Adapun kemudian Sayyidina Umar pernah nambah, maka itu karena alasan tertentu. Kita lanjut. Wa harrama asya'ah fala tantahikuha. Wa harramah dan mengharamkan. Allah sudah mengharamkan asya'ah beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka janganlah engkau langgar. Janganlah engkau langgar. Haram asya fala tantahikuha. Jangan engkau langgar. Nah, yang haram itu sebagaimana yang fardu juga sangat jelas. Bahkan pernah ulama Mesir itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu nulis satu buku judulnya kalau tidak salah Al-Muharramat fil Islam. Hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Itu ternyata setelah dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ternyata sangat tipis. Itu kata Syekh Yusuf menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang menyeramkan gitu ya. Yang diharamkan oleh Islam itu sangat sedikit. Terbukti dikumpulkan dalam sebuah buku itu malah sangat sedikit dengan dalil-dalilnya. Dan apapun yang diharamkan oleh syariat, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu biasanya memang menyimpan bahaya di balik itu. Entah itu bahaya terhadap individu maupun sosial.
beberapa dosa besar itu malah membahayakan secara komunal, secara masif gitu, ke masyarakat. Nggak hanya bahayanya itu sendirian. Haram asya'ah fala tantahikuha. Nah, yang terpenting adalah yang setelah ini. Wasakataan asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatsu anha. Wasakatah dan diam. Allah diam. Dalam pengertian Allah tidak menyebutkan hukumnya. Itu yang dimaksud sakata ya. Jadi Allah diam itu tidak menyebutkan hukumnya. Bukan maknanya Allah diam sebagaimana manusia diam. Tidak. Allah itu mutakalliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu maha bicara dan tidak pernah diselingi diam. Maka yang dimaksud dengan diam di dalam hadis ini adalah diam dari hukum-hukum. Tidak menjelaskan apa hukumnya. Wasakataan asya'ah dan Allah diam tidak menjelaskan hukumnya an asya'ah tentang banyak perkara rahmatan karena kasih sayang Allah lakum bagi kalian. Waironisyanin bukan karena lupa. Jadi di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwa al-asyu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Sampai kemudian datang dalil yang mengharamkannya. Itu kaidahnya. Apapun boleh. Kecuali nanti datang dalil atau ditemukan dalil yang mengharamkannya, maka menjadi haram. Kenapa? Berdasarkan ayat hadis seperti ini. Berdasarkan wasakatan asya'ah rahmatan lakum. Kemudian kelanjutan hadis ini bunyinya fala tabhatsu anha. Maka janganlah mencari-cari tentang hal tersebut. Jangan mencari-cari tentang hal tersebut. Oh, berarti tidak boleh kepo. Nah, ini yang akan dibahas oleh para komentator, para pensyarah hadis ini. Dikatakan di sini fala tabhatsu anha. Maksud jangan mencari-cari di situ, jangan mencari-cari hingga batas-batas yang terlalu detail. Karena itu bisa bisa mengurangi keyakinan seseorang tentang sebuah perintah. Misalkan ada yang nanya, kenapa sujud itu, maaf, misalkan pantatnya ke atas. Itu yang dimaksud fala tabhatsu anha. Jadi mencari-cari sesuatu yang sampai tidak ada hikmahnya gitu ya. Atau kepada batas-batas yang yang sebenarnya tidak menyimpan hikmah gitu. Adapun mencari-cari tentang sesuatu yang memang ada hikmah dan akan memberikan atau menambahkan ilmu, maka itu diperintah oleh Allah. Diperintah. Bahkan berpikir tentang hal-hal seperti itu bernilai ibadah. Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Seperti di dalam hadis. Berpikir sesaat tentang ilmu agama, tentang hukum-hukum Allah, itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Karena itu bersifat ilmu. Tapi ini menanyakan sesuatu yang dilarang yang di sini adalah menanyakan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, sesuatu yang tafih. Tafih itu sepele. Dalam pengertian sepele, dia tidak ada manfaat duniawi yang bersifat keduniaan, juga tidak ada manfaat
di akhirat. Seperti itu. Kalau pertanyaan itu berbobot dan memiliki efek serta maslahat, maka itu diperintah oleh Allah. Soal nisful ilm, bertanya itu separuh dari ilmu. Tapi kalau mencari-cari sesuatu yang kalau dicontohkan di syarahnya itu seperti apa ya? Ada contohnya itu. Sebentar saya lihat ya. Fala tabhasu anha ay la tafhasu an ahwaliha wa la tufattishu an ahkamiha. Baik, ya kira-kira seperti itu. Jadi kita mencari-cari sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Manfaat duniawiyah ataupun manfaat ukhrawiyah. Itu yang dilarang di dalam fala tabhatsu anha. Kalau dikira akan memberi manfaat, maka bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Seperti itu. Seperti menanyakan hukum yang memang belum kita ketahui, itu bisa jadi wajib. Seperti itu. Hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan. Rawahu Ad-Daraqutni wa ghairuh. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan selainnya Imam Ad-Daraqutni. Jadi dalam hadis ini, poin terpentingnya adalah wasakatan asya rahmatan lakum. Bahwa apapun yang dibiarkan oleh syariat, tidak dijelaskan hukumnya, maka itu rahmah. Sebentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Maka jangan mencari-cari tentang hal tersebut. Seperti itu ya. Dan itu yang kemudian diambil kaidah di dalam mazhab Syafi'i bahwa al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Illa indalla dalilun ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baru menjadi haram. Jadi apapun, ketika menyaksikan apapun, kita hukumi itu boleh. Itu tekniknya. Baru kemudian ketika ditemukan dalilnya, maka menjadi haram. Sehingga beragama ini tidak menyeramkan. Apa-apa haram, apa-apa tidak boleh, apa-apa bid'ah. Enggak seperti itu. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimihi. Ini yang bisa kita baca. Entah ini terlalu pendek. Kalau nanti terlalu pendek kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Atau kita cukupkan dulu. Kemudian kita diskusikan apa maksud atau memperluas pengetahuan kita terkait dengan hadis ini. Mari dipersilahkan, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan sesuatu terkait hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, kan pada ibu-ibu yang ingin bertanya, saya temenin ya Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz Muhsin sepertinya sudah live Pak Ustadz. Iya. Nah, Sibuk kan beliau. Iya, betul Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh saya mau minta tolong diterangkan lagi, karena kan
Ya, kita belajar di sini selain tentang hadisnya juga kita akan mempelajari tentang perawinya juga, kemudian kita juga mempelajari tentang definisi-definisi gitu Pak Ustadz. Nah ini saya perasaan lupa waktu itu tentang ada tingkatan-tingkatan ya Pak Ustadz ya, ada hadis Hasan, kemudian hadis apa dan hadis apa, bisa tolong dijelaskan lagi Pak Ustadz, mohon maaf. Oh ya. Jadi hadis itu secara mudah atau secara sederhana dibagi menjadi tiga. Ada hadis sahih, hasan, dhaif. Hadis sahih valid. Nah, bahasa Indonesianya sahih ya. Kemudian di bawahnya itu hasan. Hasan itu baik. Kemudian di bawahnya lagi ada hadis dhaif. Dhaif itu lemah. Nah, penyebab sebuah hadis itu menjadi sahih itu ada 5. Pertama, sanadnya nyambung. Jadi dari Imam Bukhari ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi nyambung pertama. Kedua, para perawi ini orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jauh dari maksiat, orang-orang yang kemudian yang ketiga, orang-orang yang kuat hafalannya. Yang disebut kuat hafalannya itu kalau seperti Imam Bukhari itu pernah dites ketika ke Baghdad. Beliau kan orang Bukhara. Ketika ke Baghdad itu dites, diberikan 50 hadis, kemudian perawinya diacak semua, suruh betulin. Itu dalam jangka waktu yang sangat singkat beliau benerin. Beliau betulkan seperti mekanik yang sedang membetulkan mesin yang sedang kacau balau seperti itu. Itu namanya kuat hafalannya. Itu ada yang ketiga. Yang keempat, hadis itu bisa sahih jika dia tidak menyimpan penyakit dan tidak syad. Tidak menyimpan penyakit itu yang tahu penyakitnya adalah ahli, para ahli. Kemudian tidak syad. Yang dimaksud syad itu tidak nyeleneh sendirian. Orang ke barat semua, ini malah ke timur, itu syad. Nah, kriteria 5 itu menentukan hadis itu sahih atau dhaif atau hasan. Mohon Nah, maaf Pak Ustadz, yang hasan, kelima apa Pak Ustadz? Maksudnya yang oh, terakhir yang tidak nyeleneh itu apa dalam bahasa itu ya? syad, Syad. tidak nyeleneh. Jadi orang bilang ke barat semua, ini malah bilangnya ke timur sendirian, itu namanya syad. Nah, lima kategori ini, 5 kriteria ini, kemudian disebut hadis sahih. Yang tahu siapa Ustaz? Oh, yang tahu juga para ahli. Gitu. Kita hanya tahunya produk jadi, ini hadis sahih. Cuma kalau ditanya, kenapa sahih? Oh, karena alasan 5 ini. Nah, kemudian di bawah sahih itu hasan. Hasan itu gimana? Hasan itu bedanya dengan sahih cuma satu. Dia perawinya tidak kuat hafalannya. Tidak sempurna. Ya ada lupa-lupanya lah. Artinya tidak sekuat Imam Bukhari gitu. Nah, itu nanti derajat hadisnya hasan. Kemudian kalau dhaif ini sudah parah. Dhaif itu parah. Karena misalkan ada penyakit di dalam hadis tersebut. Nah, yang tahu penyakit kan seperti harus dokter lah kalau di fisik ya. Nah, kalau di ilmu hadis itu harus pakar hadis yang tahu penyakit juga. Jadi seperti itu. Nah, hadis yang sedang kita baca ini adalah hadis hasan. Jadi di bawah hadis dhaif. Hadis hasan itu ya kalau di dalam kekuatan atau powernya itu masih setingkat sahih.
tingkat sahih. Walaupun dia di bawahnya dikit. Itu Bu Ana. Oh ya, ini saya temukan yang tentang yang tadi ya, fala tabhasu anha. Yang dilarang bertanya atau mencari-cari itu seperti apa. Nah, di sini dikatakan ka'ayyu qala fi qouli ta'ala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah dari segala sesuatu kecuali dia membaca tasbih kepada Allah. Kemudian ditanya, seperti apa tasbihnya barang-barang yang mati seperti batu, jamat itu begitu, tasbihun jamat. Nah, bertanya seperti itu termasuk falatam hasu anha. Ya sudah, kita yakini aja, kan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa segala sesuatu ini bertasbih kepada Allah. Dari mulai tumbuh-tumbuhan, dari mulai bebatuan, itu seluruhnya bertasbih. Tapi kemudian bertanya, kaifa yusabbih? Gimana cara tasbihnya? Nah, itu masuk yang dilarang tadi. Fala tabhasu anha. Artinya sampai detail seperti itu, dan pertanyaannya itu tidak menguntungkan secara duniawi, juga tidak menguntungkan secara ukhrawi. Tuh. Nah, untuk hadis yang 3 kategori hadis yang tadi ya, yang sahih, dhaif, dan hasan, itu juga tidak kemudian setiap yang sahih harus diamalkan dan setiap yang dhaif harus ditinggalkan. Nggak semudah itu, gitu ya. Nggak semudah itu. Hadis-hadis sahih itu juga perlu kemudian disinkronkan dengan hadis sahih yang lain, dengan ayat seperti itu. Jadi teknik mengamalkan, teknik melaksanakan sebuah hadis itu tetap harus ke ahlinya, harus pada ulama. Enggak seperti beberapa orang atau kelompok yang ngambil mudahnya saja. Pokoknya hadis sahih kita amalkan. Pokoknya hadis dhaif kita tinggalkan. Enggak seperti itu. Jadi harus ada ahlinya. Yang sahih pun itu harus disandingkan dulu dengan hadis sahih yang lain yang mirip-mirip temanya, kemudian nanti diistinbat oleh ulama. Tekniknya seperti itu. Karena akhir-akhir ini ada beberapa ustadz, beberapa aliran gitu ya, yang ngambil gampangan. Pokoknya hadis sahih kita laksanakan. Pokoknya hadis dhaif kita tolak. Sehingga beberapa amaliyah, beberapa tradisi di tengah masyarakat yang berdasarkan hadis dhaif itu kemudian dibid'ah-bid'ahkan, dibilang itu tidak punya dasar hadis yang kuat. Itu berangkat dari mana? Ya berangkat dari cara memahami secara serampangan tadi. Pokoknya sahih kita amalkan. Pokoknya dhaif kita tolak. Nggak seperti itu Ferguson. Hadis sahih pun belum tentu harus kita amalkan. Hadis dhaif pun belum tentu kita harus tolak. Gitu. Karena terkadang hadis dhaif itu dikuatkan oleh hadis dhaif yang lain, sehingga nanti derajatnya bisa naik hadis hasan. Misalnya. Ada seperti itu, Ibu-ibu. Sehingga segala sesuatu ini ada ahlinya. Ada ahlinya. Sebagaimana kita sakit gigi ya datang ke dokter gigi. Jangan sakit gigi malah masuknya ke poli kulit misalkan. Monggo. Kan bila ada yang mau bertanya, sebenarnya saya masih belum jelas sih Pak Ustadz. Jadi kan
kata Pak Ustadz tadi kalau hadis sahih itu nggak harus selalu kita laksanakan kan. Kemudian hadis doif juga tidak selalu kita tolak. Tapi kan kita sebagai orang awam tuh nggak tahu mana yang, karena kalau kita udah dibilang sahih ya udah kita percaya. Maksudnya ya udah itu kan yang sudah tersebar, berarti itu yang sudah tersaring gitu dalam bahasa awam saya gitu maksudnya. Jadi ya kita udah oke, udah jalanin begitu, yang udah tahu ini doif, apalagi dikatakan di hadis gitu, mau ini doif, ya udah kita akan ya secara naluriah itu akan menolak gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi gimana membedakan? Jadi dalam tataran kita menerima itu harus gitu ya. Kita menerima hadis sahih itu kita qabul, kita langsung terima betul. Itu udah sikap yang benar. Tapi untuk tataran praktis dipraktekkan, nah, diamalkan dalam bahasa agama itu harus menunggu komentar para pakar seperti itu. Karena nanti ini memiliki efek seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Beberapa orang yang mengamalkan hadis dhaif kemudian efeknya itu dibid'ah-bid'ahkan oleh beberapa kelompok yang memang menggampangkan atau ngambil mudahnya segala sesuatu. Ya karena dia memiliki kaidah yang berbeda itu. Kaidahnya gampangan. Pokoknya sahih kita terima, kita amalkan. Pokoknya dhaif kita tolak, kita singkirkan. Nah, itu berefek kepada masyarakat gitu. Masyarakat umum yang secara tradisi dia mengamalkan hadis dhaif gitu. Secara tradisi dia mengamalkan hadis dhaif, tapi hadis dhaif ini meskipun dhaif itu diperkuat oleh hadis-hadis serupa, mirip dan satu tema sehingga dia naik statusnya. Tapi gara-gara kaidah yang serampangan, yang gampangan itu, akhirnya kita mudah menyalahkan orang lain. Ini yang saya maksud. Jadi dari aspek kita menerima, kita terima. Tapi untuk kemudian turun ke tataran praktis, nah ini butuh konfirmasi para pakar. Itu yang saya maksud. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan, silakan Ibu Tia mau langsung bertanya atau saya bacakan? Kayaknya mungkin beliau biasanya sedang tidak bisa, saya bacakan aja ya. Ustadz izin bertanya dari Ibu Tia, tadi sempat bahas ada kondisi-kondisi dihukumi wajib untuk bertanya. Lalu bagaimana kalau kita banyak galau? Apakah jadi dimaklumi? Sering dengar kalau nggak tahu ya nggak dosa. Benar nggak sih Pak Ustadz? Memang sih kita juga kadang gitu kan. Misalnya ada orang makan ramen ayam gitu ya, maksudnya makan ayam, padahal kan ada beberapa orang yang berpendapat pokoknya ya selama kita nggak makan babi ya udah itu nggak apa-apa, tapi jadi makan ayam nggak apa-apa, tapi padahal sebenarnya ayam itu tidak disembelih secara halal, dia berdalih kan bukan babi. Jadi pemahaman kehalalannya itu hanya sebatas bukan babi, jadi nggak sampai pada hal yang gimana cara ayam itu disembelih gitu. Apakah pemakluman untuk orang yang belum tahu gitu Pak Ustadz, untuk pemakluman seperti orang yang seperti ini gitu kondisi. Baik, Ibu siapa tadi penanya? Ibu Tia Pak Ustadz. Karena itu Ibu dilema kita Tia. di sini seperti itu Pak Ustadz. Ya, Ibu Tia, ini konteksnya kan yang sering terjadi adalah di negara-negara minoritas. Nah, aku lihat fikih minoritas ini. Jadi di dalam fikih minoritas itu hajat, kebutuhan itu nanti naik derajatnya menjadi primer.
Jadi kebutuhan sekunder itu bisa naik ke primer. Itu di kaidah fikih awaliyat seperti itu. Nah, tatkala memang tidak ada restoran halal di daerah tersebut, maka sikap seperti yang ditanyakan itu boleh dilakukan. Artinya kita tidak mencari tahu, sehingga tidak terkena hukumnya. Tapi kalau restoran halal masih bisa kita jangkau, ya tidak boleh gitu ya. Tidak boleh karena itu seperti menghindari sinar matahari di siang hari gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa orang yang berdalih, makanya mending kita tidak tanya agar kita tidak terkena hukum. Atau mending kita tidak belajar supaya kita tidak terkena dua siksaan gitu ya. Siksaan nggak ngamalin ilmu. Tapi kalau dari itu kan niatnya udah lucu Pak Ustadz. Iya. Ya, Nah, silakan. itu termasuk kata Imam Al-Haddad di Dakwatut Tammah itu termasuk tipuan-tipuan setan yang seperti itu. Jadi kita diharapkan oleh iblis, oleh setan agar terus bodoh gitu. Dengan dalih-dalih seperti yang tadi itu. Jadi lihat kotanya juga Ibu Tia. Kalau memang di kota tersebut sudah tidak ada restoran halal dan kita waktu itu memiliki kebutuhan untuk makan, nggak harus primer dalam pengertian kalau nggak makan mati, nggak harus begitu kalau di dalam konteks fikih al-qauliyat. Pokoknya butuh, maka itu diperbolehkan. Tapi yang namanya diperbolehkan itu tidak boleh sampai berlebihan. Sampai berlebihan. Jadi sekedar yasuddur romak dalam bahasa kitabnya. Yasuddur romak itu sekedar bisa tegak berdiri lagi, bisa sehat kembali dan nggak sampai sakit gitu. Nggak kemudian dimakan secara lahap, bahkan dibawa sangu ke rumah, nggak seperti itu. Jadi itu yang perlu disampaikan. Kalau memang masih ada yang bisa dijangkau dari beberapa restoran halal, maka sebaiknya ke sana, sebaiknya ke restoran halal. Kalau konteksnya seperti ini ya. Jadi nggak bisa kemudian wasa kata asya rahmatan lakum. Dalil hadis ini kemudian dijadikan dalil untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya masih bisa dihindari. Tidak. Itu mungkin. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Bagaimana Ibu Tia? Kalau masih ada yang kurang silahkan di tik aja ya. Mungkin ada ibu yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Mbak Jumiati, mau ada pertanyaan? Kan Ustadz mau tanya. Silakan Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah. Ustadz, misal ada teman kita yang punya anjing gitu Ustadz. Kemudian beliau menyuguhkan makanan kepada kita. Apakah kita harus bertanya detail apakah ini tempat makannya benar-benar suci atau enggak? Kayak gitu Ustadz. Baik, tidak harus bertanya detail. Tidak harus. Kalau memang kita tidak melihatnya secara langsung. Karena ada riwayat Rasulullah itu pernah minum dari wadahnya orang Nasrani. Kemudian Sayyidina Umar itu juga pernah berwudu dari berwudu dari kamar mandinya
kawannya yang juga ahlul kitab seperti itu. Dan Nabi tidak ngecek kan, artinya tidak pergi ke dapur gimana ini, enggak begitu Nabi. Jadi diperbolehkan gitu ya. Selama kita tidak menyaksikan langsung dengan mata kita bahwa apa yang dihidangkan itu umpamanya dijilat atau ya dijilat oleh anjingnya atau ternyata terkena sesuatu yang memang haram di dalam agama kita. Nggak harus, Mbak Fatimah. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jadi ada riwayatnya itu yang Sayyidina Umar dan Rasulullah itu ada riwayat. Jadi di tengah jalan Sayyidina Umar itu mau wudhu gitu ya. Kemudian beliau mampir di seorang kawannya yang ahlul kitab, agamanya non-Islam. Kemudian beliau wudhu di sana. Rasulullah malah pernah minum dari tempat minumnya orang Kristen. Tempat minum yang zaman dahulu itu yang terbuat dari kulit binatang itu, kemudian diisi air kan tidak tumpah, yang ada pengikatnya di atas. Itu dalam bahasa Arabnya kirbah. Itu pernah seperti itu Rasulullah. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ron, Mbak Fatimah sudah bertanya, jadi kita dapat ilmu juga. Silakan ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya. Jadi ini sama dengan kasusnya kalau kayak kita maksudnya diundang makan atau makan di rumah teman gitu. Jadi kita tidak perlu bertanya apakah ini halal atau tidak gitu, karena kalau maunya kita tahu kadang beliau menyediakan menggunakan bahan-bahan yang dagingnya halal gitu. Tapi kita tahu juga sebenarnya tidak seketat itu. Jadi tapi kalau gimana sikap kita gitu Pak Ustadz kalau kita diundang makan atau ada acara di rumah beliau gitu. Apa seperti Yaitu untuk konteks fikih minoritas, fikhul aqalliyat, tadi itu kaidahnya. Sesuatu yang sekunder itu bisa hukumnya itu menempati hukumnya yang primer. Jadi al-hajiyat yanzil manzilatad daruriyat. Kan sebenarnya itu sekunder kan. Artinya seandainya kita nggak makan di rumah teman kita yang ngundang itu, kita nggak lantas lemes kemudian mati gitu kan. Nah, berarti itu kan sesuatu yang sekunder. Tapi sesuatu yang sekunder di fikih minoritas itu, dia menempati sesuatu yang primer. Tapi nggak harus ya, kod di dalam kitab itu memakai kod tanzil. Terkadang turun atau menempati tempatnya sesuatu yang darurat. Jadi seperti itu. Jadi ya nggak perlu tanya juga sih. Nah, Jadi, kemudian seperti yang dulu pernah ditanyakan itu, bagaimana kalau dikasih hadiah gitu? Dikasih hadiah makanan ini ya. Dibawa aja keluar. Mungkin kalau jenengan-jenengan ini merasa was-was, ya mungkin kan bisa dikasihkan ke siapa gitu. Kan ada itu dulu pertanyaan seperti itu. Saya masih ingat. kalau dikasihkan kan jadi malah kita ngasihin sesuatu yang dosa atau yang haram. Kita tahu kan kita nggak mau makan, berarti sesuatu itu kan haram ya Pak Ustadz. Maksudnya ya nggak bagus. Terus kalau kita kasihkan ke orang, berarti kan sebenarnya kita memberikan yang tidak baik gitu Pak Ustadz. Atau enggak? Iya maksudnya
dikasihkan ke orang yang tidak seagama dengan kita, Baik, Ustaz. kan bisa aja, umpamanya di pinggir jalan ada siapa gitu kan. Iya. Jadi kalau Gambarannya kita kayak seperti itu. kayak diundang itu tuh, jadi kita maksudnya kalau kita nggak makan kan kayaknya nggak enak ya Pak Ustaz. Nah, betul. Betul. Jadi ya paling minum-minum aja gitu. Hmm. Kenyang gitu. Oke, Pak Ustaz. Jadi iya seperti itu. Mungkin perlu diterangkan ya apa itu doruriyat, apa itu hajiat dan muhassinat. Nah, primer itu yang kalau kita tinggalkan, yang disebut dengan primer di dalam fikih ya, kebutuhan primer di dalam fikih, yang kalau kita nggak ngelakuin atau kita tinggalkan, itu membuat kita mengalami sesuatu yang membahayakan. Baik itu membahayakan ruh, membahayakan akal, membahayakan harta benda, membahayakan kehormatan. Itu disebut primer. Jadi membahayakan itu. Nah, kalau yang sekunder atau hajiat dalam bahasa fikihnya, hajiat itu ya nggak punya pun nggak masalah gitu. Seperti apa ya? Nah, orang punya rumah itu primer kan. Tapi rumahnya layak itu sekunder sudah. Rumahnya bagus itu bukan sekunder lagi, tapi tersier atau muhassinat di dalam bahasa fikihnya. Nah, di fikih akoliyat atau di fikih minoritas yang sifatnya sekunder ini bisa naik di tempatnya primer. Berarti seperti di undangan, itu kan sebenarnya sekunder. Kalaupun saya maunya nggak hadir di undangan tersebut kan nggak lantas saya membahayakan saya, nggak membahayakan kehormatan saya, nggak membahayakan keuangan saya, seperti itu. Hanya nggak enak saja kan. Nah, tapi ini di fikih minoritas itu naik ke derajatnya primer. Seperti itu. Sehingga sikap kita juga eh, diperbolehkan dan tidak perlu nanya-nanya sampai ngecek ke dapur misalkan. Jangan-jangan ini ada zat babinya atau apa, nggak perlu begitu. Asalkan tadi juga ada batasannya. Sebatas apa yang boleh kita konsumsi gitu. Maka batasnya itu nggak boleh sangat kenyang. Apalagi kemudian membawa sangu bekal pulang ke rumah itu tidak benar. Ya sepantasnya lah. Ya, baik Pak Ustaz. Hmm, mungkin ini ada oh iya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup Pak Ustaz karena sudah hampir jam Baik, 10. Ya, silakan Pak Ustaz. baik, terima kasih kepada Ibu Ana, Mbak Fatimah sebagai host. Ada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian ini. Ada Bu Didi, Bu Santi, Bu Jumiati, Mbak Tia, Bu Tia atau Bu Puji, serta Ibu Rianti dan Ibu Rahmi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari hadis Rasulullah yang sudah kita baca. Sekaligus juga kita diberikan ma'unah, bantuan dan taufik oleh Allah sehingga bisa melaksanakan seluruh perintah syariat dan menjauhi seluruh larangan syariat ala hadihin niyah, dan seluruh keluarga kita diberikan sakinah, ketenangan,
kedamaian, ala hadin yahbi kullitin salihah wa ala manasrafina salihun. Jil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi nazid ya rabbana lakal hamdu wa min majli jalali wajhi wa subhanak subhanaka la nuhsi thanan alayka anta kama athnat nafsi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات ترفعنا بها دون الدرجات وبلغنا بها الصواب. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك ومن الطاعة ما تبلغنا بها جنتك من اليقين بها علينا مصطفى الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا ما لا ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا أولادنا وتلامذتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإن من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin Ibu Solehah.